Oke, di seri video kali ini kita akan membahas tentang bidang kartesius. Seperti biasa, kita mulai dari definisi. Nah, ini definisi dari bidang kartesius. Bidang kartesius merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui letak dari suatu objek. Objeknya bisa berupa titik, bisa berupa garis juga, bisa berupa bidang, atau objek-objek yang lainnya dengan acuan yang tetap. Nah, gitu ya. Definisi dari bidang kartesius. Selanjutnya, itu ada komponen bidang kartesius. Jadi ada 4 komponen dalam bidang kartesius. Yang pertama itu ada yang namanya sumbu, yang kedua ada yang namanya titik pusat, yang ketiga itu ada bilangan, dan yang keempat itu ada kuadran. Nah, keempat komponen ini jika digambarkan nanti akan menjadi gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya, gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada yang namanya sumbu. Sumbu di bidang kartesius itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya sumbu X. Atau bahasa lainnya itu adalah absis. Nah, sumbu X ini posisinya itu mendatar. Mendatar atau bahasa lainnya itu adalah horizontal. Jadi sama aja mau mendatar mau horizontal itu sama saja. Horizontal. Horizontal. Nah, itu ya horizontal. Oke. Sumbu yang kedua itu ada sumbu Y atau biasa juga disebut dengan ordinat. Posisinya sumbu Y itu yang tegak ke atas. Atau bahasa lainnya itu adalah vertikal. Nah, gitu ya. Kalau digambar ini sumbu X itu yang ini. Nah, dari sini sampai sini itu adalah sumbu X. Kemudian kalau misalkan sumbu Y itu yang ini, yang tegak ya, yang tegak, yang ke atas. Dari atas sini sampai ke bawah sini. Itulah sumbu Y. Ini sumbu Y, ke sini sumbu X, gitu ya. Oke, komponen yang kedua itu ada yang namanya titik pusat. Titik pusat itu adalah sebuah titik yang berada di tengah-tengah. Nah, ini ya. Sebuah titik yang berada di tengah-tengah yang memotong atau yang membuat sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan. Nah, ini ya. Nah, ini yang titik ini yang tebal ini. Titik tebal ini adalah disebut dengan yang tengah-tengah. Inilah titik pusat. Nah, ini disebut dengan titik pusat. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya bilangan. Bilangan ini adalah suatu acuan atau suatu skala dalam bidang kartesius. Nah, angka 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sumbu X juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian negatifnya juga ada, gitu ya. Di sini ke bawah juga ada sama. Nah, itu sebuah bilangan. Nah, bilangan. Ini akan menjadi skala, gitu ya, skala. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kuadran. Kuadran itu adalah suatu wilayah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Karena memang sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan, maka nanti akan membagi akan menjadi wilayah, gitu ya. Punya wilayahnya masing-masing. Ini ada 4 wilayah, gitu ya. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah ini disebut dengan kuadran. Jadi wilayah yang pertama yang di sini yang di atas, nah yang di sini itulah namanya kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian maju ke sebelah kiri, jadi berlawanan arah jarum jam. Di sini adalah kuadran 2. Nah, itu ya. Kemudian maju ke bawah, inilah kuadran 3. Yang terakhir berarti inilah kuadran 4. Nah, K4. K itulah kuadran ya. Kuadran 4. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan
kuadran 4. Nah, di kuadran-kuadran ini nilai dari bilangan X dan Y-nya itu adalah positif. X dan Y-nya, nilai X dan Y di kuadran 1 itu adalah positif dua-duanya. Ya, positif. Gitu. Kemudian kalau di kuadran 2, nilai X dan Y-nya nanti itu akan X-nya negatif dan Y-nya adalah positif. Kalau di kuadran 3, nilai X dan Y-nya negatif-negatif. Nah, itu yang negatif-negatif. Kalau di kuadran 4, nilai X dan Y-nya itu adalah X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, ini ya, positif dan negatif. Nah, jadi ini yang membedakan antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi nanti kalau misalkan bilangannya nilai X-nya itu adalah positif, nilainya positif atau nilai bilangannya positif, gitu ya, maka nanti arahnya itu akan ke kanan atau ke atas. Nah, kalau nilai bilangannya itu negatif, maka nanti arahnya itu akan kebalikan dari ini, ke kiri atau ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya.